Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim, bincang-bincang santai ya, sudah kita mulai tadi dalam rangka untuk silaturahim, saling memberikan sesuatu informasi berkaitan dengan hal-hal yang kita bahas lebih dalam dari forum peduli Muara Badak WAG-nya ya. Nah, pada season ini kita akan lanjutkan pembahasan materi kemarin tentang hak dan kewajiban wakil rakyat. Yang dilanjutkan sekarang adalah terkait dengan bagaimana wakil rakyat ini memiliki suatu kewajiban untuk menampung aspirasi daripada para warga atau rakyat pemilihnya dalam rangka untuk disalurkan agar diperjuangkan untuk mendapatkan hak-hak terkait dengan hak-hak ekonomi ya, hak-hak yang terkait dengan pembangunan dan sebagainya. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kita akan fokus membahas tentang bagaimana sih sebenarnya mekanisme berdasarkan aturan yang memang sudah menjadi landasan daripada pokir itu dilakukan oleh Dewan. Dan juga tentu ada hal yang lain yang terkait dengan aspirasi, penyerapan aspirasi dan pengelolaan dan penyaluran anggaran yang diperjuangkan oleh wakil kita. Itu barangkali yang menjadi pokok pembahasan kita. Pada kesempatan ini kita berikan kesempatan kepada Pak Puji untuk memaparkan sekitar 10-15 menit. Sisanya kita bincang-bincang fokus membahas itu. Demikian, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua Komisi 1 DPR RI juga bergabung, Pak Baharudin Demu, selamat bergabung. Ya, selain ini juga ada Pak Muhammad Nun, Pak Muhammad Hidayat, Pak Edi Susanto, Pak Subhan, dan kawan-kawan yang lain yang turut serta dalam bincang-bincang santai ini. Kami persilakan Pak sekaligus untuk men-share materinya supaya juga ada dokumentasi kita. Terima kasih. Silakan Pak Pujiono. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Hidayat SP. Siap. Insyaallah ini kita calegkan PKS ya ke DPR Kabupaten. Amin, amin. Kami hormati Bapak Muhammad Nun. Yeah. Ayahanda. Saya ini wajahnya ndak asing sama beliau karena sama-sama pernah kompetisi ya. Walaupun juga memang Allah belum memberikan takdir untuk bisa menjadi wakil kita semua. Pak Edi Susanto, tokoh pemuda yang sangat aktif di Muara Badak, Pak Subhan, dan host yang kami hormati juga Pak Wahyudin, yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena walaupun lewat media sosial masih bisa menjalin silaturahim ini. Alhamdulillah. Di antara fadilah silaturahim itu ya mempermudah rezeki dan memanjangkan umur kita. Amin, amin ya Allah. Maka sangat luar biasa sebenarnya silaturahim ini walaupun lewat media sosial tapi kalau bisa ngelihat wajahnya itu beda ya. Sangat beda sekali. Selanjutnya kita tidak lupa berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, umatnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Bapak-bapak yang kami hormati, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal ya materi terkait hak dan kewajiban anggota Dewan
berkaitan dengan pokir. Pokir itu sendiri pokok pikiran Dewan. Saya izin menyampaikan ringkasan materi yang sempat saya buat. Mudah-mudahan kalau kita bicara tentang kewajiban yang pertama ya. Kewajiban anggota DPRD itu ada yang pertama, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Kunjungan kerja secara berkala ini banyak hal, ya. Terutama yang dalam setahun diatur 3 kali itu lewat reses. Itu di poin keduanya, menampung dan menindaklanjuti kewajibannya aspirasi dan pengaduan masyarakat. Yang ketiga ada tambahannya, yaitu bersama pemerintah menetapkan APBD melalui paripurna yang disepakati bersama kemudian ditandatangani. Ini termaktub dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, komponen reses sendiri itu dalam setahun 3 kali. Biasanya kalau tahun-tahun begini ini nanti Januari, Februari itu ada jadwal reses. Reses itu cuti masa sidang, Dewan tidak bersidang, turun ke dapil, serap aspirasi masyarakat. Nah, kalau sudah dapat materi reses, dapat serapan, dapat masukan-masukan dari masyarakat, nanti kami itu menyusun laporan dan kemudian setelah ada laporannya baru disampaikan dalam sidang paripurna. Yang itu salah satunya nanti masuk ke dalam RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah. Hasil laporan kami tadi itu ya. Berikutnya, dalam pasal 178 Permendagri nomor 86 tahun 2017, nah ini pengertian pokir sebenarnya. Pokir itu adalah kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Itulah yang disebut dengan pokir. Kemudian nanti kalau sudah dapat data-datanya itu, ini yang mungkin perlu dan menarik untuk disampaikan. Sekarang itu Kemendagri membuat sistem aplikasi Bapak-Bapak sekalian yang dinamai SIPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Jadi semua perencanaan pembangunan itu harus masuk ke dalam aplikasi tersebut. Nah, DPR ini juga diberi, dia dikasih akun, ya, kasih paspor yang bisa menginput namanya aspirasi itu yang disebut dengan pokir. Pokir DPRD berikutnya itu, pokir DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas real anggaran. Nah, ini yang dinamakan sinkronisasi ya, pemerintah dengan DPRD. Dalam menyusun pokir dan anggaran itu biasanya memang sudah disepakati berdasarkan KUA PPAS, anggaran sementara itu. Berikutnya, hasil telaah pokir DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD. Berikutnya, pokir DPRD disampaikan paling lambat 1 minggu sebelum musrembang RKPD dilaksanakan. Nah ini, maka kalau kita itu mau mengajukan aspirasi lewat pokir di bulan Januari dan Februari ini, proposal itu harusnya udah jadi. Karena nanti biasanya di bulan-bulan Maret ya itu aplikasi dibuka. Dan biasa itu waktunya hanya 14 hari kerja sebelum adanya musrembang. Nah, pokir DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD. Dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya. Itu kalau sudah lambat. Nah, ini yang harus dipahami saat ini memang sangat berbeda dengan proses pengajuan aspirasi pada saat yang mungkin disampaikan Pak Hamka di grup itu ya. Dulu sangat mudah. Sekarang diperketat semua by system. Ini jalur lewat DPRD ya. Nanti ada lagi lewat jalur birokrasi yang
istilahnya itu musrembang berjenjang itu. Mulai dari RT, desa, kecamatan, sampai kabupaten. Nanti terkumpulnya terkumpulnya di RKPD itu, Rencana Kerja Perangkat Daerah. Yang bersumber dari DPRD maupun yang bersumber dari pengajuan birokrasi. Bapak-bapak yang kami hormati, ini yang dimaksud sinkronisasi tahun persidangan dan siklus perencanaan dan penganggaran tahunan tadi. Jadi kalau di kami, di DPRD itu ada reses. Itu seperti bagan, ada masa sidang 1, ini diawali dengan Januari, Februari, Maret, 4 bulan ya, 4 bulan, dibagi 3, 4, 4. Masa sidang 1, itu biasanya kami cuti masa sidang turun ke dapil. Biasanya waktunya itu kalau kabupaten kurang lebih hampir 1 minggu ya, reses atau 3 hari lah, 3 hari kayaknya. Sidang 1 itu Januari, Februari, Maret, April. Nah, sidang 2 Mei, Juni, Juli, Agustus, begitu seterusnya. Nah, masa reses ini dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok atau mengunjungi daerah pemilihan guna menyerap aspirasi masyarakat. Dasarnya pasal 64 PP 16 tahun 2010. Berikutnya, nah, peran DPRD secara garis besar dan Pemda dalam pengelolaan keuangan daerah. DPRD itu pembentukan perda, peraturan daerah, anggaran, pengawasan. Di tengah ada APBD. Nah, kalau kepala daerah itu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Memang kalau itu sebenarnya nilai aja ya, nilai yang telah disepakati. Hakikatnya tidak mengelola anggaran, tidak mengelola uang langsung. Yang mengelola itu kepala daerah melalui satuan perangkat kerjanya, SKPD-nya. Jadi setelah Dewan menginput ke dalam sistem aplikasinya, nanti divalidasi berjenjang, larinya juga ke SKPD, OPD masing-masing. Berikutnya, sinkronisasi perencanaan dan pembangunan. Nah, ini di awal juga sudah dipertegas. Ketika kita mau mengajukan aspirasi, Bapak-bapak sekalian, itu kita Dewan memang sudah disampaikan untuk bersosialisasi agar pengaju proposal ini menembuskan atau mengirim proposal itu kepada SKPD terkait, yang nanti kemudian disinkronisasi ke DPR. Itu semua disesuaikan dengan RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, berdasarkan visi misi Bupati Kutai Kartanegara ya, yang nanti dikerucutkan menjadi RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dan setelah itu ketika kita sudah mengetahui kisaran perimbangan dana dari pusat ke daerah, maka disusunlah KUA dan PPAS. Ini anggaran sementara yang disusun berdasarkan data tahun sebelumnya. Jadi dan kemudian nanti menjadi APBD yang ditetapkan bersama DPRD dan pemerintah. Nah, kalau kita lihat bagan alur proses usulan pokir itu seperti ini. Itu ada pertama pembuatan akun DPRD oleh super admin. Kita dikasih admin ya. DPRD itu masing-masing punya pola. Dimundurkan sedikit Pak supaya kelihatan total itu. Kepotong kelihatan. Custom atau bisa ngetik sendiri judul itu. Itu kadang kesulitannya gitu. Ketika kita menerima proposal judul dari masyarakat, begitu kita mau input di dalam kamusnya itu kadang nggak ada. Ini juga jadi satu masalah tersendiri kemarin terjadi, terutama di DPRD provinsi ya, yang ada perubahan yang luar biasa. Yang tadinya itu bisa PL juga itu penunjukan langsung yang 200 juta itu istilahnya, bisa semenisasi jalan gang, parit-parit, lingkungan. Nah itu sekarang nggak bisa lagi.
dibatasi oleh kewenangan. Provinsi itu harus menganggarkan yang besar-besar. Langsung Pergub 49 itu menyampaikan harus 2,5 M yang bisa diinput oleh anggota Dewan Provinsi. Nanti kalau di bawah itu, dia dikelompokkan, di grouping istilahnya, cari judul yang sejenis, harus mencapai 2,5 M. Nah, kalau di bawah 2,5 M yang sifatnya grouping tadi, itu masuknya ke Bankiu kalau provinsi, Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten. Yang input itu Bapeda Kabupaten, memfasilitasi masyarakat dalam posisi mengajukan usulan. Terus berikutnya pembuatan jadwal oleh TAPD Bapeda. Ini yang tadi saya bilang, kadang 14 hari kerja aja. Terus input pokir oleh akun DPRD. Nah, ini biasanya kita dikasih informasi waktunya input. Dibuka aplikasi itu 14 hari. Kita masukkanlah ke dalam sistem aplikasi semua yang menjadi usulan-usulan dari konstituen kita tadi. Kemudian tidak cukup diinput ya, tapi ada validasi. Ada validasi online yang sifatnya berjenjang. Yang pertama divalidasi oleh Sekwan. Ini validasi yang dimaksud itu adalah menentukan ini nanti arahnya kemana, ke OPD mana, begitu. Kalau dia umpamanya masuknya ke, kalau pengadaan kapal dan mesin itu ke Dinas Pertanian gitu, nanti diteruskan sampai ke dinasnya. Bilang tadi alurnya. Dan yang terakhir adalah verifikasi TAPD Bapeda. Tim anggaran perangkat daerah oleh Bapeda. Yang terakhir sekali, sinkronisasi untuk masuk ke sub kegiatan perangkat daerah. Jadi perjalanannya seperti itu. Nanti usulan, disinilah yang kita katakan butuh pengawalan. Karena dalam perjalanannya itu ada, pernah kami pengalaman memasukkan anggaran ya pembangunan ada di Muara Badak itu pembangunan PAUD Kancil. Kami sudah mengisi anggarannya berdasarkan proposal yang diminta itu 700 juta. Sudah kita isi, sudah kita input dalam aplikasi. Nah, memang selalu saya pantau waktu itu statusnya itu diteruskan ke OPD terkait. Gantung terus begitu sampai akhirnya, sampai final ya, sampai pengisian anggaran kok statusnya begitu terus. Akhirnya saya coba hubungi OPD-nya. Nah, OPD-nya itu menyampaikan, ini Pak tidak nyampe kepada kami proposalnya, hanya proposal ternyata. Ini yang dikatakan sinkronisasi itu memang, jadi proses mengajukan aspirasi yang sekarang ini harus membuat proposal itu. Kalau ke kabupaten kepada Bupati Kutai Kartanegara, cikinya itu dinasnya. Ya. Jadi proposal itu harus nyampe kepada kepala dinas yang membidangi, yang akan menjadi pimpronya lah, yang akan mengelola anggarannya itu. Baru nanti DPR itu dikasih salinan proposal itu, tembusan. Nah, nanti kami yang berkomunikasi dengan kepala dinasnya. Ini strategi yang kami lakukan begitu. Kalau begitu ternyata enak. Enaknya itu maksudnya kegiatan itu bisa sampai terlaksana. Tidak menggantung di dalam sistem tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mungkin materi nanti bisa kita share, kita baca bersama, kita diskusikan ya. Saya hanya menyampaikan. Mungkin demikian, sudah cukup, sangat pendek. Mudah-mudahan ada gambaran untuk kita diskusikan. Jadi memang pengimputan aspirasi era sekarang itu sangat berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Itu salah satu memang yang mendasari perubahan oleh Kementerian Dalam Negeri itu. Yang tahun-tahun sebelumnya itu memang banyak masalah ya, sehingga banyak masalah. Sekarang ini diperketat oleh sistem aplikasi yang selalu diawasi. Bahkan sistem itu langsung produknya Kementerian Dalam Negeri. Jadi
kalau sudah close, tidak ada yang bisa buka. Kecuali kabarnya itu hanya 2 aja, Pak Sekda atau Bupati. Itu pun harus punya izin dari gubernur kalau membuka. Karena dibahasakan, disampaikan kepada kami, kalau itu dibuka akan ketahuan oleh pengawas, baik dari kejaksaan maupun KPK. Nah, ini kenapa juga hari ini tadi kita majukan waktunya, karena kami ini juga ada pertemuan dengan kejaksaan pada malam hari ini. Dalam rangka judulnya memang pencegahan korupsi begitu ya. Dicegah dari awal, disampaikan supaya bagian DPR ini, bagian penyelenggara pemerintahan, diberikan hal-hal pencegahan sejak ini. Mungkin itu sebagai pengantar Bapak-bapak sekalian. Nanti silakan ditambahi. Mohon maaf apabila materi yang saya sampaikan ini kurang jelas mungkin atau kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pujiono yang telah memberikan pemaparan yang singkat namun sangat jelas. Tentu dalam rangka untuk kita lebih masuk ke dalam pemahaman bersama, kami persilahkan kepada kawan-kawan yang hadir pada kesempatan ini. Untuk sesi pertama mungkin 3 orang. Silakan angkat tangan ya, supaya nanti bisa ini langsung kami berikan waktu untuk memberikan pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah saya sangat bersyukur ini bisa komunikasi lewat medsos ya, walaupun kita di luar kota tapi rasanya kita berada di tengah-tengah Morabada ini rasanya nih. Allahu Akbar. Apalagi senior kita ini, saya ini beliau Pak Mahyudin dulu pernah saya ke asrama Surabaya dulu zaman tahun berapa waktu itu, jadi sempat mampir sana cuma ketemu adiknya. Ini Kanda ini ada prolog dulu ini ya kan, mengenang suasana lama ini. Terus yang saya lanjut aja Pak, terkait apa yang disampaikan tadi itu saudara kita Mas Muji dari PKS. Alhamdulillah dia adalah salah satu penambah dari Morabada ini. Kita bersyukur beliau kemarin adalah PAW Pak ya. Nah, jadi saya masuk sasaran ini Pak ini terkait tadi itu pokir ya. Mungkin saya melenceng sedikit tapi mungkin barangkali juga ada kaitannya ini. Saya selalu terbenak di kepala saya nih Pak adalah masalah pembangunan asrama ini. Ya maaf kalau melenceng tapi barangkali mungkin bisa dimasukkan dalam agenda khusus juga nanti ke depan ya. Karena kalau pokir ini saya pikir sudah menjadi rutinitasnya ya, barangkali anggota dewan itu Pak, dan masyarakat juga sudah paham ya. Nah ini yang sangat mendesak barangkali Pak yang kita perlu pikirkan bersama ini adalah asrama Morabada. Nah kira-kira kalau dana pokir ini bisa nggak kira-kira diselipkan antara mungkin barangkali kalau nilainya itu dari provinsi 2,5 miliar ya kan, kemudian dari pokir kabupaten kan maksimal itu per paket hanya 200 juta. Kalau umpamanya dari Morabada ini katakanlah 3 orang ya, 3 orang kan sudah lumayan tuh 600 juta barangkali bisa bangun pondasinya. Nah ini maksud saya merancang daripada merangsang masyarakat ini. Nah, saya ada pola ini Pak, karena mungkin dulu masih bayi anak kita, sekarang udah sarjana nih, sampai sekarang juga belum terbangun. Nah, inilah mungkin ada satu barangkali lewat Pak Mahyudin mungkin nantinya akan ke depan selalu didengungkan ini Pak. Saya ada pola satu begini. Ini kalau juga tadi pokir itu tidak bertentangan barangkali nanti bisa disampaikan lah barangkali lewat Pak Muji ini apakah bisa, tapi kalau melanggar berkata. Menambahkan sekaligus sedikit menjawab ya terkait asrama. Asrama itu memang sempat saya bincang-bincang sama ketua mahasiswa Morabada
yang terbaru, yang saya bilang di grup itu yang menelusuri. Itu beliau yang pertama mempush kepada Pak Camat supaya agar difasilitasi panitia pembangunan. Karena yang disampaikan Pak Emnun tadi, ketika sudah masuk ke ranah teknis begitu harus ada yang penanggung jawabnya kan. Nah, kalau sudah ada panitia pembangunan nanti memang itu kalau resmi, sudah dapat lisensi resmi, ini juga bagian daripada yang dapat mendapatkan untuk kepercayaan masyarakat tadi. Karena memang isu atau kabar atau yang seliweran terjadi di kecamatan kita Muara Badak itu, salah satunya yang ini agak sulit diobati itu ada trauma ya, semacam trauma. Trauma, kalau bahasa saya itu trauma prasangka lah. Dan ternyata kalau sudah kita telusuri, diskusikan, ternyata kan enggak seperti itu kejadiannya. Nah, atas dasar itu, ketika menyangkut hal-hal yang sifatnya pembiayaan itu sangat sensitif. Kalau tidak tidak panitia pembangunan yang berdasarkan audiensi terakhir kemarin Pak Haji Dayat insya Allah yang ikut hadir ya. Ya, siap, itu yang Ustaz. sudah menjadi kesepakatan yang sudah dituangkan dalam berita acara. Kalau nggak segera laksanakan, ya menurut saya karena pintu masuknya di situ. Termasuk kita akan ke depan seperti program yang disampaikan Pak Emnun tadi harus pintunya dari situ. Bersosialisasi tentang bahwa yang mengelola itu amanah begitu kan, karena ada krisis kepercayaan di Muara Badak ini. Ini kan sedikit, tadi itu kan persoalan penjelasan pokok-pokok pikiran. Kalau melihat prosesnya itu kan sebenarnya sangat rigid tapi sangat memudahkan dan transparan ya. Jadi sebenarnya sangat bagus apabila disiplin kita mengikuti mulai dari pembuatan akunnya sampai kepada sinkronisasi proses pembuatan proposalnya. Dan ini tentu tidak seperti dulu asal berani teriak selesai. Iya. Berani beda menggebrak Pak. selesai. Sekarang jadi sudah sangat beda. Nah, maksud kami ada proses sosialisasi inilah sebenarnya. Kalau bisa itu silent tetapi turun terus anggaran. Bagaimana caranya? Nah, mungkin ini ada dua aspek harus dipahami betul oleh kita, terutama Thomas ya, tokoh masyarakat, agar memahami proses yang dilakukan dalam memperjuangkan aspirasi oleh wakil kita, agar mereka lancar dalam memperjuangkannya. Tidak hanya sekedar memberikan lisan, kemudian tanpa sesuatu yang bersifat data akurat, validatif, dan analisis, sehingga nanti mereka itu sudah dalam bentuk konsep yang siap didorong. Kalau itu, saya kira akan lebih memudahkan termasuk asrama ya. Coba begini, kalau saya perhatikan, APBD ini kan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Di situ ada yang sudah 40% tidak bisa diganggu-gugat. Di itu juga ada hal-hal yang bersifat insidentil dan ada juga yang bersifat pembangunan yang juga sudah fix di luar dari anggaran untuk pembiayaan PNS dan karyawan ya. Nah, mungkin di sisi-sisi itu celahnya barangkali yang kita harus berjuang bersama-sama menyamakan persepsi kita, memahami proses-proses itu dan sekaligus memahami kondisi di lapangan. Sebab tidak boleh lagi sembarangan. Kalau nilai manfaatnya tidak sebanding dengan apa yang menjadi pengucuran dana itu, saya kira juga pasti nggak akan diterima. Jadi nilai manfaatnya dulu. Nilai manfaatnya sejauh mana memberikan manfaat. Pertama mungkin manfaat dari sisi masyarakatnya. Yang kedua nilai tambahnya. So, kalau satu nilai tambahnya tinggi, saya kira tidak akan. Artinya apa? Multiply-nya ada. Membangun sesuatu yang menyebabkan bertumbuhnya misalnya nih kemudahan dalam hal pertanian, perikanan, UMKM. Saya kira disitulah mungkin yang perlu kita ada bukan hanya sinkronisasi dari sisi prosesnya di event, tapi sinkronisasi di tingkat kita di tingkat masyarakat. Saya kira itu mungkin
sedikit saya inilah jembatani karena saya lihat ini sudah bagus sih pemahaman kita ini loh masyarakat supaya nanti pada saat mengusulkan tinggal istilahnya wakil rakyat ini apalagi 3 ya atau 2 ini itu kapten kesebelasan. Jadi memang benar begitu Pak Wahyudin. Yang dibilang Bupati kita saat ini ya Pak Edi Damansa ini kan memang sama memegang prinsip-prinsip yang sifatnya visi misi beliau. Nah, yang saya katakan sinkronisasi tadi, ketika aspirasi dari bawah itu konsepnya sudah tersusun baik, perencanaannya baik, dan disinkronisasikan dengan misi beliau, itu saya rasa memang mudah untuk, apalagi Pak Sekda kita juga itu perhatiannya terhadap Muarabada juga luar biasa. Hanya saja memang kita butuh tokoh-tokoh Muarabada itu tadi ya, menyamakan persepsi, apa kemudian yang menjadi prioritas di Muarabada itu, ya kita goalkan sama-sama dalam mengawal aspirasi itu saya rasa bisa insya Allah. Karena kalau kita lihat wakil kita itu yang duduk di badan anggaran itu kan ada 22 anggota ya. Dan memang masih didominasi oleh Partai Golkar. Dari 22 anggota itu Partai Golkar kalau nggak salah 6 orang. Susul PDI Perjuangan 4 orang, terus PAN 3 orang, dan seterusnya. Itu kalau tokoh ini memang gabung dalam perspektif kita itu ya, kalau dulu mungkin memakai trik-trik yang sifatnya menekan, membuat isu-isu yang luar biasa. Kalau sekarang harus mengikuti administrasi memang. Administrasinya disediakan dengan baik, mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Insya Allah kami anggota Dewan ini, termasuk Pak Safrudin dan teman-teman yang 7 orang itu, kalau dimintai fasilitasi dalam mengelola anggaran, insya Allah bisa itu terjadi. Karena memang Muarabada itu kan di Kabupaten Kutai Kartanegara juga menjadi hal-hal yang sangat menarik ya, mendapat perhatian khusus lah memang. Maka trik-trik itu memang harus kita buat dan kita rubah. Bukan yang kayak dulu lagi, tetapi harus mengikuti prosedur yang memang sudah ditetapkan aturan-aturannya itu secara administrasi. Mungkin itu tambahnya Pak Wahyudin. Oke Pak, terima kasih. Bagus ya. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Pak, ini masih dalam perjalanan ini. Baru mau masuk Kota Desa Samarinda. Ya, hati-hati. Ya, sahabat saya Pak Pujiono, anggota DPRD Kutai Kartanegara dari PKS, Pak Nun, Pak Wahyudin, dan semua yang hadir, Pak Edi. Yang lain ini saya tidak lihat ini, karena saya masih, kuncinya gini Pak, saran pertama adalah, ini kan rencana untuk membangun asrama untuk Muarabada, adik-adik kita masuk Muarabada. Maka memang yang harus dikonkretkan ini adalah pertama di tingkat bawah, maksudnya teman-teman kepala desa, teman-teman camat, ini dianggap menjadi bagian yang menjadi skala prioritas bersama untuk didorong. Nah, jangan sampai hanya ada 1-2 nanti yang bergerak, dianggap yang lain bukan memiliki ini, harus dipahami bareng bahwa ini adalah milik rakyat Muarabada. Sehingga teman-teman Kades dan Pak Camat ini bareng-bareng berdiskusi. Itu satu. Kedua, pada saat diskusi ini maka terbentuk misalnya panitia pembangunannya, maka ini juga harus bersama-sama mendorong minta hearing ke Pak Bupati atau ke Pak Sekda. Dalam rangka apa? Ya kita mendorong anggaran ini supaya untuk pembangunan asrama untuk Kecamatan Muarabada itu bisa ini. Nah itu 2. Yang ketiga adalah tidak bisa juga tinggal diam perusahaan-perusahaan misalnya yang sudah mengeruk sumber daya alam di Muarabada ini untuk tidak diheringkan juga, didatangi bareng-bareng
untuk minta juga kepeduliannya. Kalau itu terjadi, saya kira 3 langkah itu pasti ada ketemu. Kalau nggak ketemu, maka langkah keempat adalah bagaimana berkumpul para anggota DPR ini, mudah-mudahan yang di luar bukan Morabada gitu juga ikut berpartisipasi. Misalnya teman-teman yang, ya mohon maaf, takutnya saya adalah ego ini, ego tempat tinggalnya yang didahulukan. Kalau itu yang muncul, maka pasti hanya 2 atau 3 aja yang mau bersama. Nah, harapannya 7 orang anggota DPR Kabupaten ini itu bersama-sama juga untuk mengawal. Artinya, kalau 3 jalan itu tidak ada jalannya, maka berbareng-bareng aja tuh kasih duit 1 miliar 1 anggota tuh selesai tuh 7 miliar itu. Nah, langkah keempat menurut saya adalah ya memang kalau saya ditanya apakah saya berkontribusi, saya kalau pintu masuknya itu boleh lewat APBD provinsi, ya saya pasti juga berkontribusi untuk membantu itu. Nah, tapi maksud saya langkah-langkah yang awal itu yang harus disinkronkan di tingkat bawah. Insya Allah kalau itu terjadi, saya kira nggak ada masalah itu, karena itu juga untuk anak-anak kita, untuk masa depan kita, saya kira untuk rakyat Morabada gitu. Saya kira itu aja dulu sarannya Pak Wahyudi dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua sudah ada ruang untuk kita diskusi. Sebenarnya dari tadi yang saya baca dan juga sudah dipaparkan sama Pak Pujiono, secara administratif dan juga secara struktural dan juga secara mekanisme pokir ini kan sebenarnya sudah jelas, sangat jelas bahkan. Walaupun memang dasarnya yang mestinya kita diskusikan lebih lanjut. Maksudnya gini, kalau dasarnya pokir ini hanya berdasarkan wakil masyarakat yang menduduki jabatan DPRD, maka kita mesti melihat di bawahnya adalah wakil DPRD ini kan yang menduduki itu adalah manifestasi dari masyarakat yang yang memilih dia di areanya, walaupun mungkin tidak secara keseluruhan yang memilih dia, tapi secara kompetitif yang terpilih untuk menduduki itu adalah yang terpilih saat ini. Tapi secara kepentingan dan juga secara kebutuhan area atau kebutuhan wilayah, wakil inilah yang sebenarnya menjadi tanggung jawab ataupun manifestasi dari masyarakat wilayah. Nah, tadi yang disampaikan adalah beberapa hal soal mekanisme untuk pokir ini. Nah, yang sebenarnya yang menjadi yang dari tadi jadi pertanyaan saya adalah skala prioritas untuk pokir ini apakah berdasarkan dari kebutuhan secara bawah area, maksudnya wilayah yang diduduki misalnya DPRD Kutai Kartanegara, misalnya kita bicarakan Morabadak, maka kebutuhannya skala prioritas saja dari dulu. Saya sering ikut diskusi pun juga belum tahu nih skala prioritasnya apakah dalam bidang pendidikan, pembangunan, atau karena yang beberapa kali saya dengar hanya misalnya bentuknya kayak pendidikan soal asrama. Tapi kita mau bicarakan soal ekonomi, bagaimana dengan kondisi perekonomian Morabada? Apakah itu juga dibicarakan? Nah, jadi yang lebih saya mau pertanyakan adalah pokir ini kita bicarakan dalam skala prioritas yang bagaimana? Nah, lebih lanjut nanti kita akan bicarakan apakah kalau misalnya dalam bidang ekonomi yang seperti apa, dalam bidang pendidikan yang seperti apa. Dan ini yang harusnya transparan, Pak. Kalau secara mekanisme dan juga administrasi sudah jelas. Tapi kalau yang secara skala prioritas kebutuhan masyarakat Morabada, itulah yang menjadi, menurut saya, itu yang menjadi dasar untuk gimana pokir ini secara efektif dan efisien terlaksana yang dilakukan oleh wakil-wakil masyarakat Morabada atau Kutai Kartanegara. Mungkin itu aja yang dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Ai. Terima kasih Pak Baharudin. Lanjut, April lumayan luar biasa ya. Mungkin bisa langsung saya jawab ya sebelum saya lupa nanti. Silakan Pak. Terkait yang disampaikan Pak adik saya tadi Pak Haidir itu ya. Pertama memang pokir ini kan bersumber dari politik ya, jabatan politik. Jadi sebenarnya dia lebih fleksibel pokir itu. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi,
pintu masuknya itu kan rata-rata memang diserap melalui reses. Anggota dewan turun langsung mendengarkan keluhan masyarakat yang berkumpul. Nah, di sana macam-macam itu. Kalau di skala prioritas untuk wilayah Pokir memang menurut saya lebih fleksibel Pokir itu. Dia bisa menyentuh apa aja yang muncul disampaikan oleh masyarakat pada saat reses itu. Itu yang pertama. Terus berkaitan dengan politik, memang rata-rata kalau anggota dewan itu yang namanya jabatan politik ini kan 5 tahunan. Dia pasti kepentingannya, undang-undang pun juga mengatur konstituennya. Konstituennya dulu yang didahulukan. Bahasa konstituen ini, kalau menurut saya berdasarkan praktek, memang berdasarkan data biasanya yang diprioritaskan anggota dewan itu basis suara. Begitu Pak Edir ya, basis suara di mana beliau ini para anggota dewan tempat suaranya yang banyak, nah biasanya itu didahulukan kalau dalam memperjuangkan. Kemudian yang lainnya kalau masih ada cukup anggaran, karena memang Pokir itu terbatas nilainya ya. Seperti saya sampaikan kalau di kabupaten kota Kutai Kartanegara itu 4-5 lah. Itu yang stabil 4-5. Kalau sampai 6 itu biasanya ada penambahan khusus karena dana bagi hasilnya meningkat begitu ya. Maka dia kalau ditanya prioritasnya kemana, memang dia bersifat fleksibel. Kalau Pokir itu memang fleksibel. Apa yang disampaikan masyarakat pada saat diserapan aspirasi, biasanya ya langsung kita simpulkan, kita ambil proposalnya kalau kita langsung dikasih proposal. Nah, itu bermacam-macam judulnya. Hadir ya, ada bermacam-macam judul. Ini yang menjadi sulit anggota DPR provinsi karena kewenangannya sudah dibatasi tadi. Begitu banyak judul yang diterima, ternyata di kamus usulan dalam aplikasi itu nggak ada. Tidak ada. Ini kemarin terjadi agak sedikit ribut juga di provinsi itu ya. Begitu sudah banyak diinput, nggak bisa dilaksanakan. Mungkin begitu ya yang bisa saya jawab. Oke, makasih Pak Pujiono. Jadi memang skala prioritas ini harus dibicarakan dan tetapi juga kaitannya dengan prosesnya itu sendiri dalam penginputan. Terkadang banyaknya prioritas barangkali namun tidak ada akunnya juga di persoalan. Itulah sebabnya maka perlunya komunikasi yang benar-benar harmonis ya antara masyarakat, antara yang mengusulkan Pokir ini dengan wakil daerah, wakil yang mewakili rakyat itu, masyarakat itu benar-benar satu hati, satu sejalan, satu pikiran. Sehingga sampai di mejanya beliau di paripurna itu benar-benar itu yang diperjuangkan. Kalau saya baca sepintas tadi yang disampaikan Pak Pujiono, terkesan itu mentah, kemudian banyak tidak sehati. Jadi kalau misalnya digodok bersama, saya nggak tahu ya apakah lewat jalur reses itu, misalnya diundang masyarakat ini sebelum rapat pun sudah digodok misalnya tingkat RT, tingkat desa, sehingga pada saat ketemu dengan wakil itu tinggal 5, dari 5 itu akhirnya tinggal 2 atau 3 yang per desa. Kebayang nggak, kita ada 13 desa. Kalau itu sudah yang dibawa, saya kira itu udah tinggal tancap gas. Kalau memang arahnya ke sana. Cuma mungkin ini panjang ya waktunya karena saya juga nggak tahu ini. Kecuali mungkin kita bisa menggunakan sistem Zoom, setiap desa nanti bisa langsung berdiskusi internal, kemudian tingkat RT, tingkat desa, baru nanti digodok melalui Zoom lagi dengan wakil rakyat, baru kemudian bertemu. Saya kira itu bisa bulat usulannya dan bisa lebih kuat untuk perjuangannya karena sudah keluar dari tingkat kecamatan itu ada skala prioritas yang fokus seperti yang dijelaskan tadi. Saat ini kalau pendidikan apakah asrama, kalau UMKM itu apakah itu perikanan, kalau misalnya perkebunan apakah itu kebun sawit,
tapi itu bentuknya apakah bibit dan sebagainya. Mungkin itulah barangkali yang perlu kita lebih jauh membicarakan sebelum hal ini menjadi sesuatu usulan ke tingkat pokir ya. Mungkin itu barangkali yang saya tangkap ya dari pemaparan dan sekaligus pertanyaan dari Pak. Mungkin saja Pak. Oh boleh Pak Subhan. Oke silakan Pak. Ini kan dari tadi saya dengar memang cuma sebatas pokir atau apa yang teman-teman bapak-bapak anggota dewan ini bahas terkait dengan konstituen atau apa. Cuman kami ini yang istilahnya non partai atau lebih diajukan masyarakat atau program pembangunan apa yang di Muara Badak, karena banyak yang hilang seperti itu Pak. Mungkin tidak berfokus kepada pokir atau konstituen masing-masing, mungkin bisa juga lebih menyisihkan waktu untuk lebih masuk kepada pemerintah kabupaten, karena dana pemerintah kabupaten itu lumayan besar programnya. Artinya kalau itu juga bisa dikawal, selain aspirasi masyarakat yang dari dewan, itu yang lewat program itu banyak Pak. Dan itu kalau dikawal sama anggota dewan, bagaimana caranya sehingga pengajuan-pengajuan dari Muara Badak itu bisa lebih diperhatikan atau diprioritaskan, saya rasa masyarakat pun akan simpati dengan bapak-bapak, walaupun itu bukan dari aspirasinya bapak-bapak. Mungkin masukan saya seperti itu berdasarkan beberapa pengalaman beberapa tahun belakangan. Memang saya masih menganggap kurang sekali perhatian dan pengawalan program-program yang diajukan masyarakat Muara Badak di luar melalui jalur partai, di jalur program Pak. Itu saya rasa itu sedikit tambahan buat saya, titip pesan untuk bapak-bapak anggota dewan untuk bisa lebih ke depannya mengawal kegiatan-kegiatan di luar pokir itu. Makasih Pak, mungkin itu aja tambahannya. Pak Bahar, silakan Pak. Iya Pak. Yang disampaikan Pak Haidir, sebenarnya yang disampaikan sahabat saya Pak Subhan, pertama begini, apa yang terjadi sebenarnya yang disampaikan Pak Haidir itu sebenarnya ini pokir untuk siapa, ini prioritasnya kemana. Yang disampaikan Pak Ustadz Puji benar, jadi memang kadang kita ber-DPR ini siapa yang mau bersama itu yang kita bantu. Nah dari dulu saya sebenarnya usulkan itu jauh-jauh hari sebelum ada pemilu, sebenarnya kita rakyat atau tokoh-tokoh rakyat Muara Badak itu berkumpul bareng dalam rangka untuk sama-sama nih siapapun yang terpilih nanti ini loh yang akan didorong bareng untuk diperjuangkan bersama. Jadi alat indikatornya jelas bahwa orang yang duduk itu adalah punya kerjaanmu untuk Muara Badak ini loh, itu satu saran saya. Yang kedua, sehingga pokir itu kita tidak lari kemana-mana. Kalau saya jujur bilang siapa yang mau kasih suara ya saya bantu. Yang tidak mau bantu, saya juga tidak bantu. Tidak ada masalah kalau dia marah. Kan begitu kalau saya, Pak. Yang kedua, yang disampaikan sahabat saya, Pak Subhan, sebenarnya gini. Yang pertama itu, proses pengawalan, usulan kawan-kawan Muara Badak itu, pertama, saran saya, bahwa apapun yang diusulkan oleh kawan-kawan, harus sebenarnya dititipkan juga usulan itu, berkasnya, atau fotokopinya lah kepada anggota DPR, kepada pemerintah. Jadi tugas anggota DPR itu, semua usulan-usulan dari Muara Badak itu yang masuk ke kita, ya harus dikawal. Kalau misalnya tidak muncul, ya kita bilang, Pak Sekda, Ketua TAPD, ini kenapa nggak muncul nih? Ini kan ada usulan, Pak. Tolong dimunculkan, karena kalau tidak muncul, itu kan repot, itu satu. SIPD itu ada 2 jalur. Pertama adalah setiap anggota DPR punya akun SIPD yang merampungkan atau memasukkan pokir-pokir di situ. Yang kedua, jangan salah bahwa pemerintah juga punya akun SIPD yang jauh lebih aman juga gitu. Nah, maksud saya 2 cara ini harus dilewati oleh kawan-kawan. Kalau dia lewat pemerintah, maka kawan-kawan misalnya juga harus memberitahu kepada anggota dewan sehingga teman-teman anggota dewan punya, terutama yang ada di rapat banggar di badan anggaran,
untuk menyuarakan apa yang didorong atau program apa yang didorong lewat jalur pemerintah. Karena duit jalur pemerintah jauh lebih besar. Bayangkan duit kukar 7,2 triliun. 7,2 triliun kalau yang dibilang Pak Ustadz Puji 4 sampai 5 gitu. Itu berapa persen itu? Itu kan sangat kecil tuh. Nah, provinsi misalnya 17,2 triliun. Aspirasi 10 sampai kalau pimpinan ya tembuslah 30. Yang penting di provinsi itu paling banyak jabatan, banyak juga pokirnya. Kalau enggak ada jabatannya ya modal awalnya 10 miliar. Itu saya harus buka. Jadi begitu sebenarnya Pak saran saya. Jadi kalau mau ke depan, ini kan 1 tahun ke depan ini ada pemilu lagi. Maksud saya, tokoh-tokoh rakyat, baik pemuda, baik kepala desa, camat, ayo kita rembukan bareng. Sebenarnya apa sih PR para anggota DPR nanti ke depan kalau dia duduk? Karena pasti ada yang duduk. Pasti ada yang duduk. Tidak mungkin tidak ada yang duduk. Karena ada 7 kursi untuk kabupaten dan 11 kursi untuk dapil kukar. Belum RI. Jangan salah, RI itu punya aspirasi 100 sampai 150 miliar. Jangan sampai dia duduk-duduk di Senayan begitu enak saja, empuk, tidak peduli terhadap kampung kita. Padahal suaranya dari rakyat. Kalau saya, apa yang disampaikan Wali Kota Samarinda kemarin, anggota DPR tidak mau berjuang, DPR RI tidak usah dipilih. Saya setuju, Pak. Tidak bisa lagi kita memilih anggota dewan yang tidak ada gunanya. Tapi banyak orang yang tidak ada gunanya selalu duduk di DPR provinsi. Ada yang sampai 4 periode, tetap aja duduk. Tidak pernah saya lihat dia membantu rakyat. Tapi uangnya yang merajalela pada saat hari H. Jadi itu sarannya, Pak. Mohon maaf kalau keliru ini. Cuma sedikit nambahin tentang Pak Subhan tadi ya, berkaitan pengawalan. Memang benar. Kalau itu barang yang sudah diusulkan tidak dikawal, sering digeser-geser, memang benar itu. Dan proses pengawalan yang efektif di badan anggaran. Itu aja tambahnya. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari pertemuan ini mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan waktu jualah akhirnya kita tidak bisa melanjutkan, dan kalau mau dilanjutkan bisa, misalnya mau dilanjutkan jam 8 malam, kita berangkat lagi sampai jam setengah malam. Boleh, Pak? Ini siap, Pak Haji. Kalau kami siap aja. Boleh, ini pesan Bapak luar biasa. Terima kasih kami ucapkan atas begitu penjelasannya, perhatiannya, sehingga kita bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana proses pokir itu dilaksanakan melalui sistem, dan mulai dari usulannya sampai kepada sinkronisasi, sampai kepada penyalurannya. Memang ada catatan penting di sini. Yang pertama adalah anggaran APBD itu kan 7,2 triliun. Sementara kita fokus hari ini pokir itu berapa sih? Mungkin di bawah 1 triliun, mungkin ratusan miliar aja. Nah, ternyata itu ada jalur yang lebih besar lagi. Nah, tetapi tidak masalah, minimalkan yang jangka pendeknya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat langsung tanpa melalui proses adalah yang bisa dilakukan dengan bertemu langsung lewat pertemuan dengan wakilnya. Tapi wakil sendiri bukan hanya di reses sekira perjuangannya, tetapi semua penggunaan daripada anggaran pemerintah daerah yang masuk dalam APBD harus dikawal dan harus disetujui. Dan tidak disetujui apabila itu tidak ada korelasinya terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan yang dia pahami di daerah itu. Oleh karenanya saya sangat setuju tadi bahwa kita memilih wakil itu tidak boleh sembarangan. Dia itu di pundaknya ada sesuatu aspirasi atau beban yang harus diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini di Muara Badak 50.000, di Anggana mungkin 30, di Merangkayu 25.000, itu adalah di pundaknya untuk bagaimana masyarakat ini semua bisa menikmati anggaran pembangunan dan pendataan yang per tahun itu triliunan sampai dan bisa dinikmati. Tidak hanya tadi ada catatan penting, Pak Subhan, pertanyaannya memang menggelitik. Apakah anggota dewan ini kalau reses atau kalau pokir itu hanya kepada konstituennya, pemilihnya, atau untuk kepentingan semua masyarakat? Nah, apakah itu sudah begitu? Ya, kalau kita mau bertanya, tanya kepala desa.
sudah berapa yang turun wakilnya berdiskusi, menyalurkan aspirasi terhadap apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, itu PR kita selanjutnya, dan saya kira kita tidak selesai pada diskusi ini dan kita terus kembangkan. Barangkali itu Pak Puji, terima kasih Pak. Semoga Bapak selalu sukses ya Pak. Baharudin Demo, terima kasih banyak juga, luar biasa, care-nya yang luar biasa. Kita sangat mengharapkan wakil-wakil kita ke depan itu seperti itulah kepeduliannya. Barangkali itu sementara Pak, dan kita akhiri pertemuan ini. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.